Islam Kristen. Islam. Nanya apa? Tuhan itu satu ya? Iya, Tuhan saya pasti satu lah. Siapa Tuhan? Tuhan Yesus. Yesus. Terus Bapak siapa? Terus Roh Kudus siapa? Iya, Tuhan saya satu, nggak mungkin banyak. Dia sesembahan bukan? Iya dong, sesembahan dong. Sembahan. Hmm. Dia bisa waktu dirawat oleh Maria, dia menyusu, makan dan minum tidak? Iya dong. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia mendapatkan bagian yang sama dengan anak-anak yang dari darah dan daging itu. Ibrani 2 ayat 14. Berarti sesembahan itu sama seperti makhluk. Menjadi manusia, menjadi seperti manusia. Ya, menjadi seperti itu. Berarti nggak keren. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Perlu. Justru penjahat itu harus sering-sering beribadah. Biar dia bertobat gitu. Jangan nunggu baik dulu baru beribadah. Kalau dia meninggal besok, gimana? Itu kewajiban. Kau suka atau tidak suka, itu harus wajib. Kau mau buat jahat mau tidak, kau mau berdosa mau tidak, kau wajib tetap harus ibadah. Tapi jaminan nggak sih? Jaminan apa? Jaminan kalbe parma? Apa? Enggak, maksudnya tetap masuk surga nggak sih kalau misalnya kayak gitu? Jadi suruh Tuhan Yesus yang taat kok. Kan Yesus nyuruhnya apa? Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Matikanlah kedaginganmu. Semua itu kan ada perintahnya. Kita harus menjadi sama seperti Kristus kalau mau masuk surga gitu. Oh, dia kayak harus ngambil tindakan buat ninggalin. Loh, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kamu beriman kepada Yesus tapi berbuat dosa, ya kau tetap binasa kan? Oke. Jadi kita tuh nggak bisa cuman bilang, oh Tuhan, itu tadi aja dibilang kan, Tuhan kami bermujizat apa segala macam. Tapi kalau dia berbuat kejahatan, nggak masuk surga toh. Gitu. Karena Tuhan Yesus itu datang untuk memperbaiki manusia yang jatuh ini. Itulah sebabnya kenapa manusia itu perlu dibaptis, perlu krisma, perlu ekaristi, perlu sakramen perminyakan. Supaya apa? Mereka yang tadinya berdosa, lama laun semakin diperbaharui gitu loh. Kayak kamu itu ibarat kata ya, sepeda yang udah ditabrak habis-habisan, itulah manusia berbuat dosa. Sedikit-sedikit diperbaiki ke bengkel. Bengkel itu adalah Tuhan. Jadi sedikit-sedikit kamu dibenahi ya kan. Nanti lama-kelamaan sampai kau menemukan ajalmu, kamu menjadi baik gitu. Jadi itu adalah proses pembaharuan rohani. Percaya kepada Kristus itu. Gitu. Semua manusia memang berdosa di dunia ini. Makanya itulah sebabnya kita itu perlu melakukan yang namanya kurban. Sebab sama di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu digenapi, manusia yang berdosa harus menumpahkan darah untuk membuat kurban. Nah, Yesus sendiri sudah menjadi kurban bagi kamu. Makanya lakukanlah itu yang namanya perjamuan kudus atau ekaristi. Itu. Sebab itu adalah kurban. Di mana kamu berdosa, ketika kamu mengakui dosamu, kamu melakukan kurban yaitu perjamuan kudus, dosamu dihapus. Gitu. Seperti itu Pak Anfradi.
Makanya kenapa orang Kristen, kalau kamu baca di Alkitab, orang Kristen pertama yaitu para rasul, mereka itu tiap hari memecah-mecah roti itu untuk melakukan kurban. Supaya mereka itu dipersiapkan untuk apa? Untuk menjadi kudus. Sambil mereka memberitakan Injil, melewati waktunya, bertanding melawan dosa di dunia ini. Gitu. Jadi kita ini sebenarnya sedang bertanding melawan dosa, dan kita dimampukan melalui sakramen baptisan, sakramen ekaristi, dan sakramen perminyakan. Gitu, Bang. Makanya sering-sering ke gereja. Ke gereja untuk apa? Untuk kurban. Kurban sejati, yaitu apa? Tubuh dan darah Kristus. Udah pernah kan ekaristi? Udah. Ya. Nah, itu harus kamu lakukan minimal seminggu sekali. Itu. Kalau misalnya di gerejamu bisa setiap hari, itu lebih baik. Jadi tiap hari kita itu nggak pernah was-was dan hidup makin lebih baik. Gitu. Iya, gereja Katolik soalnya, Kak. Iya, bagus. Kan itu kan fungsinya diajarinnya gitu kan. Ekaristi itu untuk penghapusan dosa kan? Apa nggak diajarin gitu sama Romo? Iya, diajarin. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, udah itu aja, Kak. Cukup. Ya, Tuhan memberkati. Salve. Sampaikan. Halo, Alif. Yes, Islam Kristen. selamat malam kakak. Malam. Ya, Islam apa Kristen, Bang? Muslim. Ada yang mau ditanya? Ada dikit-dikit boleh nggak kakak? Silakan. Gimana caranya masuk surga itu supaya enak? Ikut Kristus. Bagaimana caranya? Ikut Kristus. Ya caranya bagaimana? Ya ikutin dia, berbuat baik, tidak suka membun-bun, tidak mengingini istri orang sesama, tidak mencuri, tidak menguduskan hari Sabat, menghormati orang tua, semualah hukum Taurat itu dilakukan. Oh bagus itu kakak, bagus. Setuju, aku setuju. Kamu sendiri? Ya, begitu bagus tuh. Iya, kalau kamu sendiri apa? Islam, Kristen? Muslim. Muslim. Nah, kalau Muslim ngapain? Ya sama aja kayaknya begitu juga itu. Emang kalian menguduskan hari Sabat? Oh enggak, itu enggak. Bentar apa? Berarti nggak punya Taurat. Enggak. Hari Sabat itu hari Sabtu, hari Minggu. Iyalah, Sabtu. Sabtu kan? Iya. Tahu aku itu Sabtu itu, pernah dengar itu. Berarti Tuhanmu nggak pernah nurunkan Taurat dong. Ya, Berarti Tuhanmu nggak pernah nurunkan Taurat dong. aku enggak ada baca itu, enggak pernah aku baca. Ada teman aja ngomong, hari Sabtu katanya. Ya udahlah bang, nggak punya Taurat bang, cabutlah. Ini ya, yang typing di bawah ini ya, kocak-kocak ya kan. Dia bilang apa tuh tadi tuh? Oh udah di ini ya. Ini yang bilang Agatha ODGJ Al-Hijrah 6 bang. Dibaca dulu Al-Hijrah 6. Yang ODGJ siapa? Itu dulu lah, dibaca dulu baik-baik. Ya, cari terjemahannya ya. Apain pula, udah kena mujizat ya kak. Oh, kena efek samping. Si Anu, iya si Pulan itu, si Anu si Pulan sama itu Jaya Kanari.
Pulan Jamela kak, iya si Pulan. Ada anak bertanya pada si Pulan. Halo, Sam. Halo, malam Mbak Agatha. Iya, Islam Kristen, Pak. Islam, Mbak. Ya, ada yang mau ditanya, Pak? Ada tanya-tanya mengenai ini ketuhanan Yesus. Silakan. Dalam iman Kristen kan Tuhan itu turun ke dunia. Betul kan, Kak? Tujuannya apa, Kak? Tujuannya supaya dia bisa mati. Lalu, Kak? Dengan matinya dia menjadi kurban. Supaya dia turun ke dunia orang mati, menyelamatkanlah itu Adam dan Hawa, Musa, semua nabi-nabi di perjanjian lama dan orang-orang yang menanti-nantikannya. Karena dia kan Tuhan yang berjanji akan menyelamatkan. Makanya dia mati itu, turun ke dunia orang mati mau menyelamatkan semua yang menantikan dia. Gitu. Jadi hubungannya dengan Adam ada apanya? Dalilnya, Kak? Adalah karena dosa satu orang, semua orang menjadi berdosa. Siapa? Ya Adam lah. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Banyak kali lah dalilnya. Yesus itu dikatakan Adam kedua lagi dikatakan di Alkitab. Jadi Tuhan saya itu sengaja jadi manusia supaya apa? Supaya dia memenuhi janjinya. Dia kan janji mau nyelamatin mereka semua. Makanya dia ke dunia orang mati. Itu. Jadi, Kak, Nah, kalau kalian turun semua ke dunia- gimana? Kalau kalian semua gimana? Siapa yang menyelamatkan kalian dari dunia orang mati? Iya, Kak. Kalau turun ke dunia, apa untuk menyelamatkan umat manusia atau umat Iyalah, Kristen untuk aja, menyelamatkan umat manusia lah, siapa aja yang mau. nggak cuman Kristen aja? Ya kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus ya kau diselamatkan. Kalau kau nggak percaya ditinggalkan, kau di neraka sana. Jadi cuma dengan agama lain nggak? Ya makanya disuruh Kristen. Ngapain kok meluk agama lain yang nggak bisa nyelamatin kan gitu? Kalian bekali akal, ya kan? Akal, telinga, mendengar, ya. Makanya kami harus memberitakan Injil sama semua makhluk biar kalian itu bisa selamat. Itulah tujuan saya live juga. Supaya kalian ini Ya, semua agama pun kan arahnya untuk keselamatan, nggak? mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Semua Kasih agama bukti ada. dulu. Iya, kasih bukti dulu. Bagaimana caranya agamamu menyelamatkan orang mati? Coba. Gimana Sama caranya? meyakini Allah kalau dalam Islam. Berarti Allahnya turun ke dunia orang Dia mati ke satu-satunya neraka. Tuhan. Gimana, Kak? Ya gimana dia nyelamatkan orang yang mati di neraka sana? Turun dia ke neraka dong berarti. Ya. Nggak gitu konsepnya. Oh, nggak terus gitu, gimana Kak. caranya? Pakailah logika. Kalau mau menyelamatkan orang ke neraka ya ke neraka lah. Itu baru betul. Ya, kita Masa kau mau jenguk orang sakit? ya beramal kau ke ibadah rumah lah di sakit? Ya nggak sih? Mau jenguk orang sakit, kau ke kantor polisi kan nggak nyambung. Ya pasti ke rumah sakit kan gitu. Yang pastinya kita beramal ibadah di dunia dulu, kan begitu. Amal dan ibadah nggak menyelamatkan bang, ada hadisnya bang. Itu salah satu syaratnya, Kak. Iya, ada hadis yang mengatakan amal ibadah itu tidak menyelamatkan. Di mana, Kak? Berarti kau nggak tahu hadisnya kayak gitu. Ya, coba dikasih tahu dulu kalau Kakak tahu. Males lah kau cari tahu lah, males pula aku menunjukkan hadismu. Coba yang bawah typing yang bawah, kasih tahu hadis apa. Tunjukkan lama dia, males sekali aku nunjukkan. Bukan, Gua nggak itu. tahu. Kakak kan punya dalilnya. Saya kan mau Ya tanya. itu dalilmu itu. Ya juga kalau seperti itu kan apa, Kak? Apa? Oh ya, satu, Kak, mengenai ini dengan Kristen dengan Yahudi, Kak. Apa? Orang Yahudi pertama itulah Kristen. Orang Kristen Yahudi itu orang pertama Yahudi. Kristen. Iyalah. Ya kalau orang Kristen pertama ya nggak mungkin orang Indonesia, pasti orang Yahudi sana. Soalnya kekristenan kan dari Yahudi sana.
Gitu. Apakah sama sesembahannya, Kak? Sama lah. Sama-sama nyembah Yesus begitu, Kak, sebagai Tuhan. Bagaimana dengan Bani Israel, Kak? Halo, Kakak. Bentar, carikan dulu hadis apa itu kemarin, woi. Ada. Tunggu, aku lagi nyari hadis itu. Hatimu. Coba, woi, spill dulu, woi. Hadis yang mengatakan amal ibadah tidak menyelamatkan. Lupa aku. Sini yang tahu itu. Siapa yang tahu, orang Kakak yang ngomong kok. Iya. Ini nih bang. Hadis Muslim 5037. Apa itu, Kak? Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya tetapi dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim 5037. Salahnya di mana, Kak? Googling aja. Kau pun. Enggak, salahnya di mana? Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Kau bilang tadi amal perbuatan bisa masuk surga. Ih, kok nggak nyambung kali kepalamu. Enggak, nanti kakaknya yang nggak nyambung. Amal ibadah yang kayak mana sekarang, Kak? Ya apa rupanya amal ibadah apa yang bisa masukkan kau ke surga, mana dalilnya coba? Ya kalau nggak pun di Muslim, semua manusia kalau beramal tanpa satu ikhlas, kedua Ya, coba satu orang yang beramal ibadah dia bangkit sendiri dari kuburan, ada nggak? belum tahu. Ya kau belum tahu kan? Tapi Tuhan Yesus sudah. Tuh, mau apa? Itu maksudnya. Hah? Ya kita kan juga harus berlogika juga. Ya iya logikanya. Bisa nggak orang yang baik-baik dia selamat? Kalau dalam sendiri. Islam, Kak, dalam Islam orang beramal ibadah pun bisa nggak masuk surga. Kenapa? Satu, dia riya. Riya itu apa? Dia sombong dengan amal ibadahnya. Jadi apa yang bikin kau masuk surga? Ya amal ibadah tadi. Loh, tadi kau bilang amal ibadah pun nggak bisa. Yang masuk seperti surga. apa kan itu? Kenapa ada hadis seperti itu? Hadis itu kan menyatakan Jadi kalau amal apa? ibadah nggak bisa Sekarang saya menyelamatkan tanya, itu. sekarang saya tanya. Kena apa gitu kan? Iya. Berarti Amal kan ibadah itu banyak siapa faktor. yang buat? Saya tanya, amal ibadah itu siapa yang melakukan? Ya manusianya, umatnya. Terus Tuhanmu apa yang dia lakukan? Ya Tuhan saya memerintahkannya namanya. Nggak ada. Namanya itu Loh, perintah. harusnya dia yang nyelamatin lah. Apa tuh? Ya iya ya Tuhan yang Sekarang saya nyelamatin. tanya, yang menyelamatkan kamu Tuhan atau kamu sendiri? Ya kita sendiri. Ya untuk apa kau bertuhan? Logikanya Ya kan karena gitu. perintahnya, Kak. Ya, logikanya kan gitu, ya udah kau buat baik aja, ngapain kau bertuhan, ngapain kau beragama? Katamu nggak bisa nyelamatin, kok kau sendiri yang nyelamatin? Itu kata kakak. Kalau kata saya bisa. Sekarang saya tanya, itu tadi saya tanya sama kamu, yang menyelamatkan kamu siapa? Ya kita sendiri. Ya, Ya Tuhan yang memerintahkan ibadah. Kalau kita- gitu kita apa mengikuti gunanya perintahnya. Tuhan kalau kamu menyelamatkan diri sendiri? Ini logikamu gimana sih, Be? Turunlah kok nggak nyampe. Jawaban dia sendiri ditolak. Baru tadi saya tanya siapa yang menyelamatkan? Ya saya sendiri. Ya terus apa gunanya? Kok tanya lagi? Agak-agak sedeng. Mending jadi ateis. Tinggalkan semua satu di sini. Tak tertahan mata ini mengingat semua yang telah terjadi. Ku takkan putus Ini aku. Halo, hai fan. Bapak salah pencet. Oke. tapi mungkin inilah cara. Kocak gaming. Aku tanya dan kedua kali loh. Siapa yang ngelamatkan kau? Kau sendiri, aku sendiri katanya. Terus dia nolak sendiri jawaban dia. Apa-apaan ini? Logikanya di mana? Tapi ku terima kesempatan. Oh, kok galau kali lagunya, iya bunda. Lagi galau dede lagi galau bunda.
Jangan sedih bunda, orang lagi marah kok sedih. Ya Allah, pengen menangis aku. Gimana nih Mot? Nangis kita Mot. Aku. Halo Se. Halo. Halo Uhti. Halo Se. Se. Seperti dulu. Se. Nggak denger dia. Aduh. Apa? Aku pun bingung. Lagunya menusuk hati. Ah biasa aja lu, baperan banget lu. Sister lah. Malah dilanjutkan. Deng. Malah kan sister lah. Halo Lies. Halo Lies. Lies. Apa namanya ini? Halo Bu Lies. Memang sister lah yang lanjut. Bukan aku loh, aku cuma baca typing loh. Naik lagi aja Pak. Ini kenapa sih satu putaran ini lagunya galau-galau nggak jelas? Ya Allah, pesan terakhir. Halo Darmalam. Halo. Nggak asik ya ini. Halo. Mana lah kunciran? Oh, kagak ada kunciran tuh. Halo Pak. Halo Pak. Ini ada suaranya nggak sih woi? Pak, woi turunkan dulu dia woi. Nggak jelas ini orang. Kak, nggak kedengeran suaramu. Belum ngomong aku. Lagi nyanyi tadi. Di depan aku, cium keningku yang terakhir ku kan menghilang. Mana lagi nih bapak tadi nih? Kadang betul. Oh ini ada. Ganti playlist nggak tahu ini nih mulu kan tadi. Sedih-sedih. Halo, Fikri. Halo. Halo. Mana sih cu? Ini nggak ada orangnya apa? Gua nggak ada suaranya sih. Halo, oi. Hai. Cium anak satu. Jelas. Cabut lu. Lu ada aja suara ada kan? Dianya nggak ada kan? Udahlah. Udah manja gemoy gitu kayak Patrick. Halo, sayangnya. Halo. Gak jelas, oi. Udah lo aku end live lah ah. Gua semua yang nangis. Ya Allah. Salve. Halo.
wanna feel safe with you, but never be tame with you. Suka nggak sih kalian lagu Groove ini? And dwell in this dream with you. Udah mau jam 12 malam, mau ya? With you, you, na, Mulai. na, na. It's a love Mulai. for the nighttime. It's the right. Halo Rea. Happy ever after, always seem like a stretch. Halo. Fairy tales and now I want nothing less from you all right. Gak jelas. Baby girl, we go, let's go. Abis pertanyaan nih, ceritanya ada banyak. Ini ada 9 orang. Ini gue naikin di sini lagi nungguin ini naik dulu. Jangan nanti tahu-tahu numpuk gitu, males. Can we fall in love in the moonlight? Moonlight, we spend with you on these blue nights. You be holding me until the sunrise, and the stars be waking up. Oh, true love, and I hope that we feel like a rom-com. I've been planning this out in my notebook since I was a little boy. Udah malu jadi RT 6, ya ampun, kok bisa? Kok bisa? Aduh, ada-ada aja. Halo, surung. Halo. Yuhu. Ya Allah. Ya ampun. Nasi kalian ini. Kenapa? Udah bingung cari celah. Ya juga sih. Di sini kan kena tampol mulu. Halo Koko Erik. Halo. Tertekan pasti. Tertekan batin. Betul. Ada lagi Pak. Siap. Tuhan berkati Pak. Besok datang lagi Pak. Ini kan kayak gini nih kan kayak kalian lupa. Dong Bapak itu kan udah nikah. Beda lah sama aku. Ada di Alkitab, ya kan? Nah, ada dibilang mereka masing-masing. Makanya kau cinta sama istri kau cinta sama kau. Ya. Entahlah. Ya Allah, lagunya sedih-sedih banget. Udah lah, woy, udah panas pantat gue. Udah malah cabut lagu. Oh, sedih-sedih kali lagunya, cu. Entah apa lah. Islam Kristen. Islam, Nanya apa? Tuhan itu satu. Iya, Tuhan saya pasti satu lah. Siapa Tuhannya? Tuhan Yesus. Yesus. Terus Bapak siapa? Terus Roh Kudus siapa? Iya, Tuhan saya satu. Nggak mungkin banyak. Dia sesembahan, bukan? Iya dong, sesembahan dong. Sembahan. Hmm. Dia bisa waktu dirawat oleh Maria. Dia menyusu, makan dan minum tidak. Iya dong. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia mendapatkan bagian yang sama dengan anak-anak yang dari darah dan daging itu. Ibrani 2 ayat 14. Berarti sesembahan itu sama seperti makhluk. Menjadi manusia, menjadi seperti Iya, manusia. menjadi seperti itu. Berarti nggak keren dong. Tuhan kok disamakan dengan makhluknya. Dia menjadi seperti manusia, bukan Iya, disamakan. seperti berarti kan seolah-olah itu seperti makhluk. Nggak keren dong. Beda Bukan dengan seolah-olah Tuhan. Allah. seperti manusia. Allah itu Kenapa tidak Tuhan? pernah disamakan dengan makhluknya. Nggak keren. Masa Tuhan disamakan dengan makhluk? Oke, coba silakan baca An-Naml ayat 7 sampai Iya, tetap 9. nggak keren dong. Coba baca An-Naml ayat 7 sampai 9. Ya, saya nggak pernah baca. Itu Quranmu. Quranmu coba baca An-Naml ayat 7 sampai 9. Itu jadi apa dia? Jadi api. Baca dulu makanya. Enggak. Baca
baca. Keren nggak tuh jadi api? Tidak. Lo kok tidak? Itu Quran kau tolak tidak? Nggak keren dong, Oke, masa Tuhan. sekarang pertanyaan saya gini. Iya. Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Dan tidak bisa dong. Nggak Dia bisa. Tidak bisa. Bisa makan Nggak dan bisa. makhluknya. Lemah. Bukan nggak bisa. Berarti gini ya bang. Supaya Berarti bang. tidak bisa suatu akhir zaman itu Berarti, yang namanya Bang, sembahan Tuhanmu- biar tidak disamakan dengan makhluk. Ya, berarti Tuhanmu nggak mampu. Bukan nggak mampu. Terus Kalau apa? dia mau seperti itu bisa saja. Tadi kau bilang nggak bisa. Betul. Dalam arti nggak bisa. Bukan. Kau konsisten dong. Sabar. Kau ini kau baca dulu Quran kau An-Naml ayat 7 sampai 9. Jangan nggak jadi manusia. Itu jadi api. Kau tengok dulu kau baca. Agak-agak lain kau. Quran kau tolak. Sibuk kau nanyain Tuhan orang. Coba kau tanya, Tuhanmu bisa nggak? Tadi kau bilang nggak bisa. Terakhir kali kau tanya, Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Buka dulu mute-nya, Pak. Dibuka dulu mute-nya. Ngomong terus Lambene. Dibuka dulu mute-nya. Ya Allah, nggak mau dengerin orang gini memang. Dibuka dulu mute-nya Mukidi. Sapno, dibuka dulu mute-nya. Dibuka dulu mute-nya Sapno. Ya elah Mukidi. Sapno, dibuka mute-nya, malah ditutup kameranya. Aduh. Dibuka dulu mute-nya Sapno. Malah nunjukin lantainya. Apa sih bang? Halo. Coba baca dulu Quranmu. Enggak, sudah baca aja situ yang baca. Apa? Coba baca. Coba baca situ. Saya nggak bawa Quran. Musa ngelihat api, terus api itu ngomong sama dia, menyeru dia, sesungguhnya aku adalah Allah. Tuh. Makanya dibaca dulu Qurannya. Tapi kan dia bukan. Yang ditemui Musa siapa? Kenapa? Tidak. Yang Dalam ditemui Musa di Al-Quran situ? Bukan api. Loh, kau bacalah makanya. Gimana sih kok tidak? Kau ini nolak dulu Tidak logikamu. pernah yang namanya Allah itu menjelma. Baca. Dia Oke. menjelma paling suara. Oke, kalau kamu bilang Tuhan tidak pernah menjelma menjadi manusia, maka kamu nggak pernah baca Taurat. Di dalam Taurat Musa, Abraham itu sudah melihat Tuhan dalam rupa manusia. Kau ini Belum katanya pernah. beriman kepada Taurat. Masa Allah menjelma? Ya Allah bang, lu kemana sih? Kemana aja? Baru dia, orang Yahudi sana udah pada tahu Tuhan yang pernah menampakkan diri dalam rupa manusia berkali-kali dengan Yakub, dengan Abraham, dengan Daniel. Tuhan lu berarti baru, iya kan? Baru, apa 7? Oh, pantes, beda server gitu. Udahlah bang, lu nolak sendiri kitab lu gimana? Lu mau ngomong sama lu? Gak usah nama lu John, gak cocok. Nama lu cocoknya Sapno. Gak pakai nama John. Nggak laku. Di sini justru yang RT 6 gua duluanin. Bikin nama lu yang asli Sapno, jangan John-Johnan, gak pantes. Yang dia nolak kitabnya. Gimana? Jangan dipakai nama John dah, bikin malu lu. Jontor. Kitab sendiri ditolak. Gimana sih? Gue juga bingung. Ada orang nolak kitabnya. Nih lo banyak-banyak nonton lagu ini lah Raisa. Denger lagu Raisa aja Raisa. Raisa. Al-Qasas itu api loh. Al-Qasas itu juga api. Lu baca aja. Aku yang ngerti, dia nggak ngerti. Ibu nanyain Tuhan orang. Tanya dulu, baca dulu kita. Ini nggak jadi John Travolta. Halo Robi. Halo.
Rob. 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 Oh. Lu ngomong sama siapa, bingung. Rob. 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 We'll be losing us. Udah lah lu nyanyinya nggak semangat banget. Kayak tertekan. Gue mau lagu Glenn Fredly. Halo, ya. Halo. Halo, Yami. Kak. Ya, halo, Yami. Yami Ya, tik udah halo. selesai. Oke, Islam Kristen, Yami. Yami. Kristen, Kak. Ya, cuci muka lagi. Ngantuk bener kayaknya. Nggak ngantuk juga. Oh ya, mau nanya apa, bro? Nggak ada sih, cuma anak aja. Oh gini, Tuhan memberkati Yami. Yami te kudasai. Lagu apa sih itu judulnya? Glenn Fredly. Na. Judulnya apa? Aku mohon kau menikah denganku. Apa judulnya, Mot? Hari ini saya na. Apa judulnya? Kapan? Kisah romantis ya? Ini gue juga tadi udah curiga sih ini, tapi nggak yakin aku. Udah lain aja lah. Januari aja. Ini Mei. Cukup sudah untuk sekian kali. Aku sayang kamu. Kan enak ya. Haram gak nih? Aku mohon. Apa lo mohon apa lo? Ku katakan untuk sekian kali, aku sayang kamu. Cukup sudah. Ku... Pas waktu untuk Judulnya apa? Cukup sudah sudikan dirimu. untuk jadi wow. Kekasihku. Wow. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30-an anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara